Season 2 bab ke-22. Setelah pindah ke rumah kontrakan baru, Hana dan Keke membuat syukuran kecil-kecilan, yaitu berdoa bersama dan membagikan makanan pada para tetangga kanan kiri mereka. Ini adalah cara mereka setiap pindah rumah kontrakan. Sebagai rasa syukur karena Allah sudah memberikan kemudahan mendapat tempat tinggal dan berharap penuh keberkahan sehingga suatu hari nanti mereka bisa punya rumah sendiri. Perkenalkan, saya Hana, Bu, dan ini anak saya Keke. Saya yang ngontrak di rumah itu. Ucap Hana memperkenalkan diri pada salah satu tetangga dekat kontrakan mereka. Mereka membagikan makanan sambil berkenalan. Panggil saja saya Bu Adi, Bu, salam kenal juga. Cuma berdua? Tanya wanita itu. Iya Bu, kebetulan kami cuma berdua. Jawab Hana sopan. Suami kemana? Sudah meninggal Bu. Lah tadi kan ada laki-laki di situ yang bantuin. Bukan suaminya ya? Bukan. Dia teman saya. Ucap Hana. Oh, makasih ya Bu Hana sudah dikasih makanan. Mau bikin warung seblak ya? Sama-sama Bu. Iya Bu, itu usaha kami. Jangan lupa besok datang ya Bu, khusus untuk tetangga. Besok waktu pembukaan kami kasih diskon 50%. Ucap Keke. Entah ide dari mana tiba-tiba dia kepikiran seperti itu. Oh ya? Wah, saya seneng kalau ada diskonan. Oke lah, besok saya ajak tetangga-tetangga untuk nyobain seblaknya. Makasih ya Bu, kami permisi. Assalamualaikum. Ucap Hana dan Keke bersamaan memberi salam. Waalaikumsalam. Hana dan Keke melanjutkan ke rumah berikutnya sampai makanan yang mereka buat habis dibagikan. Tenang rasanya jika sudah berkenalan dengan tetangga kanan kiri. Mereka berharap tetangga di sini baik-baik. Alhamdulillah selesai. Oh ya Keh, beneran besok mau kasih diskon 50%? Tanya Hana setelah sampai di rumah. Iya Ma, nggak apa-apa. Sekalian sedekahkan. Semoga usaha kita lebih berkah nantinya. Amin, Mama bangga sama kamu. Semoga pelanggan kita di warung lama banyak yang datang juga ya Ma besok. Jadi gak sabar pengen jualan. Semoga tambah laris ya Kak. Amin. Keesokan harinya seperti biasa warung sebelah Keke buka setelah asar. Kira-kira pukul 3:30, warung sudah buka. Semua topping seblak prasmanan sudah tertata dengan rapi. Sekarang dapur mereka menyatu di dalam warung juga. Tidak terpisah seperti dulu. Warung yang tadinya kecil, sekarang direnovasi oleh Yos menjadi lebih luas. 3:30 para pelanggan mulai berdatangan. Sebagian adalah para pelanggan di warung lama yang ternyata sudah kangen dengan seblak buatan Hana dan Keke. Kak, tutup 2 hari bikin saya kangen. Seblak Kak Keke ngangenin sih. Ucap salah satu pelanggan. Kakak bisa aja. Makasih ya Kak udah mau datang lagi. Gak bingung kan nyari tempatnya? Gak sih kan kata Kak Keke dari warung lama lurus aja ke utara dan kiri jalan ada bener besar seblak si Keke jadi ya langsung nyampe deh. Alhamdulillah. Kalau gitu ditunggu ya Kak. Saya bikinin dulu. Ucap Keke. Dia langsung memberikan pada Hana dan langsung dimasak. Berikutnya para tetangga tiba-tiba datang. Ada kali 10 orang menyerbu ke warung Keke. Assalamualaikum Bu Hana. Kita mau nyobain seblak Bu Hana. Waalaikumsalam. Oh iya Bu, silakan. Ayo masuk. Ucap Hana. Dia kaget saat melihat banyak orang datang ke warungnya. Silakan Bu. Keke keluar dari tempat kasirnya. Dia menyalami para tetangga yang datang dan mempersilakan untuk memilih sendiri topping yang mereka inginkan. Gimana caranya, Mbak? Tanya salah seorang tetangga yang belum paham cara memesan seblak prasmanan Keke. Ini mangkuknya Bu, terus pilih aja toppingnya. Sudah ada harganya. Jadi misal pesen mie, sama bakso ikan, sosis, dumpling, jamur kenoki, itu totalnya jadi 10.000. Sayurnya gratis. Ini saya kasih kertas pesanan ditulis nomor meja dan level pedasnya. Nanti saya panggil kalau sudah jadi. Papar Keke. Ah ribet ya ternyata.
tapi gak apa-apalah. Nyoba dulu kayak apa sih seblaknya? Ucap seorang tetangga. Iya Bu, dicoba aja. Beneran diskon 50% kan? Iya Bu, untuk tetangga baru kami, ada diskon 50%. Hari ini maksimal 20 porsi saja. Ucap Keke. Oke. Keke dan Hana sampai kewalahan melayani para pembeli hari ini yang sangat banyak. Bahkan ada yang sampai duduk di teras rumah karena tidak kebagian bangku. Wah, ramah amat ke? Ucap Yos yang sudah pasti dia akan datang setelah tutup toko. Papa, aku gak lihat Papa datang. Ucap Keke. Iya, saking ramenya, yang jual aja gak kelihatan. Kecuali Hana yang kecantikannya udah kelihatan dari jarak 100 meter. Ucap Yos sambil tertawa. Kamu ini ada-ada aja, Yos. Jawab Hana sambil tersenyum. Dia tetap fokus pada seblak yang dia buat karena banyak orang yang sudah menunggunya. Papa lucu. Iya dan Mama kan cantik. Hehehe. Keke juga tak kalah sibuk. Tangannya cekatan untuk membantu memasak juga. Karena mereka menggunakan 2 kompor masing-masing 2 tungku sekarang. Jadi sekarang ada 4 porsi seblak yang bisa mereka buat sekali masak. 1 wajan hanya bisa untuk memasak 1 porsi karena topping pesanan orang beda-beda. Lalu kertas catatan diletakkan di depan masing-masing wajan agar tidak tertukar. Papa bantu apa nih? Kayaknya yang depan gak kebagian tempat duduk. Ucap Yos sambil melihat keluar dan ada beberapa orang yang duduk lesehan. Iya Pak, bangkunya kurang. Udah selesai nih. Aku antar dulu ya Pak. Biar Papa aja yang anterin. Mana catetannya? Ucap Yos yang sudah paham cara kerja warung seblak Keke. Bener nih Pak. Makasih ya Pak, biar aku bisa masak lagi. Keke meletakkan seblak yang sudah jadi di atas nampan dan diberikan pada Yos. Oke siap. Yos selalu mengantarkan seblak yang sudah jadi sesuai dengan catatan. Pak es tehnya mana? Belum ya? Tanya salah seorang pembeli. Oh ya sebentar ya. Yos juga cekatan membantu membuatkan es teh. Teh sudah dibuat di dispenser khusus teh. Jadi Yos tinggal memberi sirup gula dan es batu. Dia ikut mondar-mandir melayani pelanggan. Warung akhirnya mulai sepi saat mendekati waktu maghrib. Papa ke masjid dulu ya Kak? Kalian salah di rumah kan? Iya Pak. Keke buru-buru membalik papan open di depan dengan close. Pelanggan yang biasa beli sudah hafal karena setiap maghrib biasanya tutup sebentar untuk salat. Setelah maghrib, warung Keke kembali ramai. Dan kali ini mereka bertiga harus bekerja sama untuk melayani para pelanggan. Hingga pukul 10 malam. Dan akhirnya karena capek, Keke pun membalik papan menjadi close. Kak, Papa lihat kamu tadi kasih diskon 50%. Apa gak rugi? Tanya Yos setelah warung tutup. Untuk tetangga aja kok, Pak. Insya Allah nggak, Pak. Kan masih banyak yang bayar full. Hitung-hitung sedekah di hari pertama jualan, Pak. Semoga semakin berkah. Amin. Oke deh. Anak Papa tentu lebih paham. Kalau gitu Papa pulang dulu ya. Pamit Yos. Pa, makan dulu yuk. Kita makan sama-sama. Dari tadi Papa belum makan. Sibuk bantuin kita? Boleh deh. Emang lapar sih? Mereka bertiga pun makan malam bersama di warung. Bercengkrama selayaknya keluarga yang utuh. Kebersamaan mereka ini ternyata mengundang tanya dari para tetangga sekitar. Keesokan harinya warung Keke buka seperti biasa. Tapi anehnya hingga mau tutup, warung tidak seramai seperti hari sebelumnya. Yang datang justru pelanggan dari warung lamanya. Orang-orang jauh. Sedangkan para tetangga tidak ada yang datang sama sekali. Kenapa ya? Gumam Keke. Season 2 bab ke-23. Di hari kedua Keke berjualan seblak, warungnya masih ramai pembeli. Hanya saja tidak seperti hari pertama. Terutama para tetangga dekat. Tidak ada satu pun yang datang kembali untuk membeli. Keke pun jadi sedikit kecewa.
Padahal dia memberi diskon agar bisa menarik para tetangga untuk menjadi langganan seblaknya juga. Begitu yang dia pikirkan. Jangan sujon dulu kah? Gak mungkin orang disuruh makan seblak tiap hari kan? Mereka kan kemarin sudah makan seblak. Jangan berprasangka buruk ya. Ucap Hana menasehati Keke yang terlihat kecewa setelah menutup warungnya malam itu. Takutnya ada sesuatu yang kurang, Ma, entar mereka jadi jelek-jelekin kita. Gerutu Keke. Mama sih mikirnya gak semua orang bisa jajan di luar tiap hari. Daripada jajan mending masak. Kan ada yang mikir begitu, Kak. Gitu ya, Ma? Ya deh, kita lihat beberapa hari ke depan. Ngomong-ngomong soal tetangga, aku jadi ingat waktu kita tinggal di kontrakan lama, Ma, Mama jualan cilok di depan teras. Tapi tetangga kita banyak beli. Malah tiap hari mereka yang larisin dagangan Mama. Aku jadi kangen saat-saat itu. Iya, Mama juga kangen mereka. Mata Hana berkaca-kaca saat mengingat saat-saat itu. Saat di mana dia mengontrak rumah dan itu yang paling lama karena bertahan dari ke SMP hingga SMA. Dia betah di sana karena tetangganya baik, pemiliknya juga baik. Kita pindah karena aku dapat kerjaan ya, Ma. Alhamdulillah aku bisa nabung 2 tahun. Bisa beli motor walau bekas. Bisa nabung untuk modal buka warung seblak juga. Alhamdulillah. Semua sudah ada jalannya. Meski ada yang harus dikorbankan. Kebersamaan dengan para tetangga lama kita. Itulah pentingnya kita bersikap baik dengan tetangga. Semoga tetangga baru kita di sini baik-baik. Mungkin udah gak ada diskon kali, Ma. Masa iya aku disuruh kasih diskon 50% terus? Udah jangan ngomong begitu. Malah kamu nanti yang dosa loh, Kak. Hehehe. Iya, Ma, maaf. Sudah 1 minggu berjalan. Dan warung sebelah Keke justru ramai dengan pembeli asing yang tidak dia kenal. Orang jauh maksudnya. Sedangkan tetangga. Tidak ada yang datang sama sekali sejak tidak ada diskon 50%. Satu hal lagi yang membuat Keke gerah adalah sikap mereka yang terkesan acuh dan dingin saat bertemu dengannya atau Hana. Keke jadi kesal. Siapa yang gak kesal coba, Ma? Sudah berusaha baik, negor kalau ketemu. Tapi dicuekin. Atau cuma balas ya aja? Gerutu Keke. Dia curhat dengan mamanya saat warung sedang sepi. Ya Mama juga, Kak. Jawab Hana yang lama-lama juga merasa seperti Keke. Tuh kan, Ma, aku bilang juga apa? Mereka tuh kayak ngejauhin kita. Ma, kenapa ya? Padahal kan kita gak salah apa-apa. Ucap Keke. Apa warung kita berisik dan mengganggu mereka ya? Tahu, Ma, padahal kita juga gak pernah pakai musik. Pelanggan yang datang juga gak berisik yang sampai teriak-teriak. Paling cuma suara dentingan sendok garpu sama mangkuk. Sabar ya, Kak, gak dapat rezeki dari tetangga, masih ada orang jauh yang beli. Sabar. Ya, Ma, aku belajar sabar dari Mama. Makasih ya, Ma, si Papa datang. Tumben kesini habis maghrib. Keke tersenyum saat melihat Yos datang. Hana pun ikut tersenyum saat melihat Yos sudah memarkir motornya di depan warung. Halo anak papa yang cantik dan mamanya yang lebih cantik. Ucap Yos sambil meletakkan helmnya. Hehehe. Kok papa tahu mama lebih cantik dari aku? Mamaku emang yang paling cantik. Udah makan, Pa? Tanya Keke. Belum. Ini kesini mau numpang makan. Habisnya di rumah gak ada yang masakin. Jadi ya nyari makan sendiri. Ucap Yos. Dia langsung duduk di salah satu kursi dekat kasir. Biar bisa ngobrol dengan Keke dan mencuri-curi pandang pada Hana. Kasihan banget Papa, Ma. Mama tadi masak soto ayam kan? Aku siapin buat Papa ya, Ma. Ucap Keke. Gak usah kah? Papa mau makan seblak aja. Tapi pakai nasi. Ada kan? Dari siang Papa belum makan nasi. Jawab Yos. Ada, Pa. Mama masak nasi, Pa. Sebentar aku ambilin. Keke menyerahkan urusan seblak pada Hana. Lalu dia ke dalam rumah untuk mengambil nasi. Baru kali ini ada yang beli seblak pakai nasi. Kamu gak pernah masak, Yos? Tanya Hana. Masak, Han.
Paling goreng telur sama mie instan. Ya, kalau lagi rajin ya masak yang agak ribet. Tapi ya banyakan malesnya. Maklum cuma sendiri. Oh gitu ya? Hana melihat Yos sekilas lalu kembali ke penggorengan. Dalam hati dia merasa kasihan juga pada Yos. Karena sudah lama hidup sendiri tanpa keluarga. Sama seperti dirinya. Hanya saja dia lebih beruntung karena masih memiliki kakak. Sedangkan Yos hanya sendiri tanpa anak. Gak usah kasihan sama aku, Han. Udah biasa kok. Enggak kok. Hana heran kenapa Yos bisa tahu apa yang ada dalam pikirannya. Udah mateng mas seblaknya? Tanya Keke sambil membawa piring berisi nasi hangat. Bentar lagi kah? Ya udah nasinya dulu. Pa, aku tinggal layani dulu ya. Ucap Keke saat melihat ada beberapa pembeli yang datang. Salah satunya adalah tetangga Keke. Ya silakan. Papa sambil lihatin mamamu masak. Ucap Yos sambil tersenyum. Yos berada di sana hingga warung Keke tutup. Kali ini tutup seperti biasa. Jam 9 malam. Yos memang sengaja datang malam. Karena ingin sekalian membantu Keke menutup warung daripada dia sendiri di rumah. Karena setiap malam dia selalu kesepian. Sekarang warungnya gak seramai hari pertama jualan ya kah? Tanya Yos sambil mengangkat kursi. Dia membalik kursi dan meletakkan di atas meja agar lantainya mudah dibersihkan. Ya Pak, cuma hari pertama aja ramai. Mungkin karena diskon 50%, tetangga juga udah gak ada yang datang. Baru ini tadi ada satu. Kenapa begitu ya Pak? Tanya Keke sambil menyapu. Ya begitulah. Kadang orang jauh malah yang larisin dagangan kita. Yang percaya pada kita. Dulu Papa juga gitu. Tetangga yang dekat Malaga pernah belanja di toko Papa. Tapi agak Papa. Mungkin mereka sungkan atau takut dikasih harga murah. Hei. Malah seneng dang Pak harusnya. Gak semua orang seperti itu ke? Malah sungkan kalau dikasih murah. Oh gitu ya? Malah yang banyak beli orang-orang jauh. Malah ada yang langganan tiap hari ke sini. Padahal rumahnya jauh. Soalnya kan aku pasang di marketplace juga Pak. Jadi banyak yang tahu. Ya malah bagus. Biarpun tetangga jarang yang beli. Ibaratnya orang asing lah. Tapi tetap harus baik sama tetangga. Karena saat kita sudah sakit atau bahkan meninggal, tetangga kita, saudara kita yang akan datang. Bukan pembeli-pembeli kita yang orang jauh itu. Bener gak? Ya juga ya Pak, astagfirullah. Makasih Papa udah kasih pencerahan. Jadi aku gak berburuk sangka terus sama tetangga sini. Habisnya pada jutek-jutek sih. Hana tersenyum saat mendengar Yos menasehati Keke. Dia merasa nyaman jika ada Yos dekat dengannya. Tapi senyum itu tiba-tiba hilang saat melihat ada beberapa orang yang datang ke warungnya. Itu Pak RT, bikin rusuh tuh. Janda gatel. Season 2 bab ke-24. Semua terkejut mendengar tuduhan yang dialamatkan pada Hana. Sebutan janda gatel membuat telinga yang mendengar panas. Beberapa orang datang termasuk Pak RT sudah duduk bersama di rumah kontrakan Hana sekarang. Dan mendengarkan duduk perkara yang sebenarnya. Suami saya jadi demen beli seblak di sini. Ini nih penyebabnya. Janda sok kegatelan. Ucap seorang wanita yang dari tadi bicara terus dan menuduh Hana yang tidak-tidak. Memang yang mana suaminya, Bu? Tanya Hana pelan-pelan. Tadi yang kesini beli seblak. Dia sering kesini kan? Pantesan aja beberapa hari ini gak mau makan di rumah. Ternyata makan di sini. Mau rebut suami orang ya? Nih janda juga sering masukin laki nih Pak. Tuh orangnya. Tunjuk wanita itu ke arah Yos. Benar begitu Bu Hana? Tanya Pak RT. Tidak Pak. Saya saja tidak tahu suami ibu ini yang mana. Sejak hari kedua sampai sekarang, seingat saya baru tadi ada satu orang tetangga yang beli di sini. Jawab Hana. Halah ngeles. Udah usir saja dia Pak. Orang baru bikin rusuh aja. Warungnya juga berisik. Gangguin orang istirahat aja. Ibu kenapa masalahnya jadi melebar kemana-mana sih? Saya agak terima ibu ngatain mama saya janda gatel.
Mana buktinya? Ayo buktikan. Kalau perlu bawa ke kantor polisi. Kita selesaikan di sana. Menuduh tanpa bukti malah jadi fitnah. Dan fitnah bisa kena pasal. Ucap Keke. Dia sampai berdiri karena saking kesalnya. Tidak terima jika mamanya dihina dan direndahkan seperti itu. Gimana Bu Adi? Ibu punya bukti? Kalau ada ditambah 3 orang saksi. Nanti kita bisa bawa ke kantor polisi. Biar ibu puas. Ucap Ketua RT. Lagian kenapa harus godain suami ibu? Saya itu calon suami barunya Hana Bu. Ibu salah sangka. Sebentar lagi kami juga akan menikah. Tidak perlu ibu usir. Setelah menikah Hana dan Keke akan saya boyong ke rumah saya. Di perumahan Permata Hijau. Sekarang giliran Yos yang angkat suara. Dia juga menahan kesal dari tadi. Bisa-bisanya ada tetangga yang seperti ini. Sombong. Ternyata simpenan orang kaya. Pantesan belagu. Ucap wanita yang dipanggil Bu Adi itu. Maaf Bu, ibu salah. Dia bukan simpenan saya. Saya sudah duda sejak lama. Jadi Hana akan jadi istri sah saya. Bukan simpenannya Bu. Kau tegur Yos. Wanita itu pun diam setelah Yos membelah Hana. Dia bergeming tidak membalas ucapan apapun, hanya membalas dengan tatapan kesal saja. Gimana Bu Adi? Sudah puas? Makanya jangan suka nyinyir, jangan suka sudzon sama orang. Itulah perlunya tabayun. Benar kan Bu Hana? Maaf saya kesini memang tujuannya hanya tabayun saja. Biar Bu Adi ini lega. Kalau tidak saja turutin, rumah saya bisa digedor-gedor terus sama dia. Ucap Pak RT. Oh gitu Pak, Bapak malah belain warga baru ketimbang warga lama seperti saya? Bukan begitu Bu Adi. Mau baru atau lama kalau salah ya tetap salah dan saya kau tegur. Tapi untuk menjatuhkan keputusan kan harus diselidiki dulu. Gak bisa main hakim begitu aja. Hah? Belain aja terus itu janda gatel. Jangan-jangan Pak RT juga naksir sama dia. Awas ya Pak, saya laporin Bu RT. Ya silakan saja sana Bu Adi. Lapor sama istri saya. Paling cuma disenyumin aja. Tobat Bu, tobat. Ucap Pak RT. Dari gelagatnya sudah terlihat kalau Bu Adi ini adalah orang yang suka bikin rusuh. Terlihat dari sikap Pak RT dalam menyikapi masalah ini. Seperti sudah biasa terjadi. Pak RT ini awas ya. Lembek. Pelin-pelan. Bilang aja pengen dapat sumbangan banyak dari mereka. Udahlah. Saya pulang aja. Saya peringatkan lagi ya Hana. Jangan ganggu suami saya. Wanita itu langsung pergi sambil tergesa-gesa. Hasi tutu yang jangan ganggu. Bentak Keke. Dia jadi ikut naik darah melihat mamanya diperlakukan seperti itu. Kak, sudah. Sabar. Udah gak usah diurusin yang kayak begitu. Kau tegur Hana. Bu Hana, Pak Yos. Saya minta maaf ya. Memang saya ikutin maunya dia dulu. Kalau begini kan dia yang malu sendiri. Udah biasa, Pak. Ucap Pak RT. Pak RT kenal sama Papa Yos? Tanya Keke. Ya kenal lah Kak. Waktu kalian mau pindah ke sini Papa kan laporan sama Pak RT. Dia juga kenal sama teman Papa yang punya kontrakan ini kok. Makanya Papa santai aja. Tapi ya kesel juga kalau mamamu dikatain begitu. Ucap Yos. Bu Adi memang warga yang spesial, Pak. Mungkin karena keterbatasan ekonomi, suaminya juga tidak peduli. Ya dimaklumi aja lah. Ucap Pak RT. Ya harus ditegur, Pak. Apapun masalahnya ya jangan merugikan orang lain. Kalau dibiarin kan kasihan warga. Takutnya ada orang yang gak terima. Dia bisa tuh dilaporin ke pihak berwajib. Ucap Yos. Sudah sering saya kau tegur, Pak. Tapi ya begitu. Tiap ada warga baru suka nyari perhatian. Kalian yang sabar ya. Yang penting kan saya sudah tahu masalahnya apa. Kalian tidak perlu khawatir. Ya sudah gimana baiknya aja, Pak. Yang penting saya ingin agar calon istri dan anak saya ini tidak terganggu selama tinggal di sini. Ucap Yos.
Baik Pak Yos. Saya akan memastikan Bu Hana dan Mbak Keke dalam keadaan aman terkendali. Lalu kapan saya bantu mengurus surat-surat untuk mendaftar ke KUA, Pak? Tanya Pak RT sambil tersenyum. Secepatnya ajalah Pak, ya kan Han? Kamu udah siap kan? Tanya Yos. Hana bingung harus menjawab apa. Tapi rasanya dia tidak ingin mengulang kesalahan kedua kalinya. Tak ada alasan untuk menolak Yos lagi. Ayo mah, jawab tuh. Desak Keke. Iya Pak. Secepatnya. Ucap Hana. Ayis, alhamdulillah. Jawab Yos. Dia lega dengan jawaban Hana. Rasanya tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda karena mengingat umurnya juga sudah tua. Alhamdulillah. Baiklah nanti saya kasih fotokopian berkas-berkas yang harus disiapkan ya Pak, Bu. Rencananya mau nikah kapan? Tanya Pak RT. Minggu depan. Jawab Yos. Bulan depan. Jawab Hana. Terus gimana? Tanya Pak RT bingung. 2 minggu lagi, Pak. Jawab Keke. Aduh, tambah bingung lagi saya. Ucap Pak RT sambil tertawa. Nanti kami bicarakan dulu ya, Pak. Makasih banyak sudah mau kesini untuk tabayun. Ucap Yos menengahi. Sama-sama Pak Yos. Saya minta maaf pada Bu Hana karena sikap warga saya tadi. Kalau ada apa-apa langsung lapor saya saja ya Bu. Ucap Pak RT sebelum pulang. Setelah Pak RT pulang, Yos, Hana dan Keke duduk bersama. Yos harus segera membicarakan masalah ini. Ya tentang keseriusannya menikahi Hana. Sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain-main atau sekedar iseng-iseng saja. Gimana Hana? Kamu tadi secara gak langsung sudah menjawab lamaranku kan? Tanya Yos memastikan lagi. Takutnya Hana hanya spontan dan tidak ada niat sungguh-sungguh menerimanya. Sekarang aku tanya lagi sama kamu Yos. Kamu beneran serius? Tanya Hana. Seriuslah. Sejak ketemu kamu lagi, aku merasa perasaanku masih sama. Terus aku mau mengulur sampai kapan lagi? Umurku udah STW, alias setengah tua. Aku harap kamu gak nolak aku lagi, Han. Ucap Yos. Kali ini dia menatap Hana dengan serius. Ayo, Ma, jawab. Desak Keke. Dia menyenggol lengan Hana berulang kali. Setengah memaksa agar mamanya segera menjawab lamaran Yos. Aku terserah Keke aja, Yos. Kalau Keke setuju, aku juga. Setuju? Ya aku setuju, Pak. Yi. Aku beneran mau punya papa, ye. Keke sampai melompat-lompat kegirangan. Bukan tanpa alasan dia melakukan ini. Ini seperti sebuah perasaan yang terpendam selama ini. Ini adalah jawaban atas doa-doa dan harapannya selama ini. Doa seorang anak yang menginginkan keluarga yang utuh. Oke. Minggu depan ya, Kak? Ucap Yos yang juga ikut bahagia melihat Keke bahagia. Season 2 bab ke-25. Betapa senangnya Yos malam ini setelah mendapat jawaban pasti dari Hana. Bukan Hana yang menjawabnya. Tapi Keke. Tapi jawaban Keke adalah perwakilan dari jawaban Hana. Jadi sudah pasti Hana mau menerima lamaran Yos. Hana juga tidak menolak saat Keke menjawab setuju. Malam ini Yos sudah bisa tidur dengan nyenyak karena sudah mendapat jawaban dari Hana. Pagi-pagi pun dia sudah bangun dan menyelesaikan semua pekerjaan rumahnya yang tak seberapa. Hanya menyapu bagian depan dan dalam rumah lalu mengepelnya sebelum dia berangkat ke toko. Rumah ini sebentar lagi akan ramai. Ya walau gak rame-rame banget, aku gak akan sendirian lagi. Amin. Yos yang hidup sebatang kara jadi kepikiran apa yang harus dia persiapkan untuk hari bahagianya nanti. Siapa yang akan mengurus persiapan pernikahannya? Apa dia akan merepotkan Aras dan Naura lagi seperti pernikahannya dengan Salma dulu? Sudah selesai semua. Sekarang aku mau ke rumah Aras. Gak apa-apa lah ganggu sebentar. Gumam Yos sebelum mengunci pintu rumahnya.
Dia mengendarai motor untuk pergi ke rumah Aras sekalian dia akan berangkat ke toko nanti. Dia mengendarai motor sambil sesekali bersiul. Entah kenapa pagi harinya ini terasa lebih cerah dari biasanya. Terasa sekali hidupnya menjadi lebih berwarna sekarang. "Assalamualaikum," ucap Yos saat berada di teras rumah Aras. Pagarnya terbuka karena kalau pagi rumah Aras selalu ramai hilir mudik para karyawan yang bekerja. "Waalaikumsalam. Bang Yos, tumben pagi-pagi udah datang. Bukannya kemarin anak buahmu udah kirim bakso?" tanya Naura. "Iya, Ra, maaf ganggu. Aku ada perlu sama kamu dan Aras." "Aras mana?" tanya Yos. Tanpa disuruh dia langsung duduk di kursi teras. "Oh gitu. Bentar ya Bang. Mas Aras lagi ngurusin beberapa mitra yang daftar kemarin. Hari ini harus membimbing para mitra dan menyiapkan semua paket yang mereka pilih. Aku ganggu Dang. Apa antar malam aja ya?" tanya Yos yang merasa tidak enak mengganggu Aras dan Naura. Mereka terlihat sangat sibuk. Bentar Bang. Aku tanya Mas Aras dulu ya. Pasti dia kecewa kalau tahu Abang kesini tapi dia gak nemuin. Bentar ya." Naura lalu masuk meninggalkan Yos di teras. Dia lalu menemui Aras di ruang kerjanya. Dan beberapa detik kemudian Aras dan Naura keluar bersamaan. "Yos, ada apa?" Pertanyaan Aras mengagetkan Yos. Kaget gue, Rush. Ada apa? Tumben pagi-pagi udah kesini. Minta sarapan?" tanya Aras. Dia lalu duduk di sebelah Yos. "Boleh. Naura masak apa tadi?" "Semur jengkol, Bang." "Mau?" "Wah enak tuh." "Mau Dang. Bungkusin aja deh buat bekal di toko. Hehehe." Ucap Yos bercanda. Tapi ditanggapi serius oleh Naura. "Oke bentar ya." Naura langsung mau masuk ke dalam untuk menyiapkan makanan yang Yos minta. Naura gak usah. Aku cuma bercanda. Kamu di sini aja. Aku juga ada perlu sama kamu. Ucap Yos. "Sama aku? Tumben." Gumam Naura. Dia lalu mencari kursi satu lagi dan duduk di dekat Aras. Dia siap mendengarkan apa yang akan dikatakan Yos. "Ada apa sih? Penasaran?" ucap Aras. "Sorry ya Rash. Gue ganggu waktu kalian. Gue udah dapat jawaban dari Hana. Dia sudah siap untuk menikah. Dan rencananya sih gak lama-lama." Ucap Yos. "Alhamdulillah. Akhirnya Duda kurang keren mau kawin lagi. Kapan? Minggu depan? Apa gak kecepetan?" tanya Aras. Dia juga ikut bahagia dengan berita yang Yos sampaikan padanya. "Kecepatan ya? Terus enaknya kapan? Kebelet kawin dia bun." Canda Aras. "Ya gak apa-apa. Lebih cepat lebih baik. Udah ada calonnya. Bang Yos kan udah berumur. Jadi ya buat apa ngulur-ngulur waktu?" Ucap Naura. "Ya kalau nikahnya cukup di KUA saja gak ada acara ini itu juga bisa kali kalau secepat itu. Tapi kalau ada acara kayak pengajian, resepsi, apalagi kalau sampai nyewa Gelora Bung Karno buat resepsi, wah harus lama dan persiapannya. Hehehe." Ucap Aras. Dia senang sekali menggoda Yos. Apalagi Yos sekarang pasti sedang berbunga-bunga. "Ya agak segitunya juga kali Rush. Udah tua masa mau ngadain pesta. Ya cukup pengajian aja lah. Yang penting kan doanya. Kalau resepsi mah gampang. Nyewa pabrik basrengmu buat resepsi juga boleh. Hahaha. Ya kali nanti makanannya cuma basreng sama bakso mekar. Minumnya es teh manis dalam cup. Hahaha, bisa aja loh. Gak apa-apa kalau gratis sih. Enak dia lo gak enak di gue Dang. Udah numpang, masih gratisan juga. Gak apa-apa sih. Habis itu gue suruh lo bikin basreng seminggu di sini tanpa gaji. Celetuk Aras. Kerja Rodi dan gue. Bakti topik. Kembali ke topik Rush. Gue butuh bantuan kalian ya. Terutama Naura.
Gue gak ngerti urusan konsumsi dan sebagainya. Atau mau sewa EO juga boleh lah gak apa-apa. Nanti aku tinggal bayar ah. Ucap Yos. Gampang bang. Gak usah pakai EO lah. Insya Allah di sini banyak tenaga. Nanti kita bantuin abang. Mau ngundang berapa orang sih? Gak banyak lah, paling juga bakul-bakul di toko yang biasa pada belanja. Terus tetangga-tetangga sini aja. Cuma acara syukuran aja Rah. Malu ah, gue udah tua. Nyadar lo. Celetuk Aras. Nyadar lah. Emang lo? Gak pernah nyadar kalau udah tua. Udah. Ayo kita bahas lagi. Bang, kayaknya urusan itu nanti aku pikirin nanti malam aja. Nanti tinggal Bang Yos setuju apa enggak sama yang aku pilih. Kayak konsumsi dan dekorasinya. Walau sederhana tapi kan harus tetap ada nuansa kawinannya. Masa iya cuma meja sama taplak putih don? Jajannya cuma bakso mekar. Kan lucu. Ucap Naura. Gitu ya, Ra? Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting beres saja. Maaf ya, Ra, aku ngerepotin kamu. Habisnya aku gak punya saudara selain kalian. Ucap Yos. Udah sih gak usah nangis bambai gitu, Yos. Udah gak usah gak enak. Kalau bukan kita yang kamu repotin, emang siapa lagi? Kita akan berusaha bantu kalau lo butuh bantuan kita. Tapi masalah resepsi mah belakangan. Sekarang yang penting urusin dulu pendaftaran pernikahanku di KUA untuk urusan pesta dan sebagainya. Itu urusanku sama Naura. Lo terima beres saja. Di sini karyawan banyak. Mereka siap bantulah kalau ada apa-apa. Tenang aja, bro. Aras menepuk pundak Yos. Iya siap. Makasih ya Ra. Doakan semoga kali ini pernikahanku bisa bertahan sampai aku bisa merasakan punya anak juga. Anakmu udah besar kan, Yos? Ya, Kek udah besar. Tapi gak ada salahnya kan aku juga pengen punya anak lagi? Ya agak salah dang bang. Emang tujuan menikahkan salah satunya melanjutkan keturunan. Semoga nanti setelah menikah Bang Yos dan Mbak Hana bisa cepat punya momongan lagi. Yos sudah kebelet pengen kawin. Hehehe.